Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali belajar atau kita akan kembali membahas materi matematika, khususnya adalah matematika kelas 11. Lebih tepatnya lagi adalah matematika kelas 11 atau matematika peminatan kelas 11. Apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang persamaan trigonometri, tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, yang akan kita bahas di video ini dan video-video selanjutnya adalah tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, karena kita berbicara tentang trigonometri, jadi ada tiga ya yang biasa kita bahas itu adalah tentang sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas atau kita akan memfokuskan ke himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sinus. Nanti di video kedua kita akan membahas tentang himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar kosinus, dan yang ke video ketiga akan membahas menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk tangannya. Baik, kita masuk saja di video kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sinusnya. Nah, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sinus itu berlaku persamaannya adalah persamaan dasarnya adalah sin X sama dengan sin A derajat. Di sini disampaikan bahwa nilai sinus suatu sudut positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Ingat, di sini perlu digarisbawahi nilai sinus suatu sudut positif ya. Sudut positif di kuadran 1 dan kedua. Sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin A derajat, penyelesaiannya itu ada dua, yaitu di kuadran 1 dan kuadran 2. Kenapa sih di kuadran 1 dan kuadran 2 positifnya? Ingat, untuk mengingat kembali, kita harus ingat grafik dari sinus ya. Ya, bentuknya kan seperti ini. Naik dulu ke atas, kemudian turun, baru naik lagi. Nah, ini kalau derajatnya itu dari sini 0 derajat, di atas itu 90 derajat, kemudian 180, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kedua lekukan ini kalau kita bagi kuadran-kuadrannya, ini kan akan terbagi menjadi 4 kuadran ya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Ingat, kalau di tengah-tengah ini 0, maka di atas itu adalah positif dan yang di bawahnya adalah negatif. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di nilai positif, nilai derajat nilai sudut positifnya itu adanya di kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, di atas ya. Maka berlakulah ada dua penyelesaian yang mungkin nih. Ketika di kuadran pertama, rumusnya adalah A derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan ketika di kuadran kedua, dia itu adalah 180 dikurang A derajat dalam derajat, kemudian ditambah K kali 360 derajat. Jadi yang perlu kita ingat itu adalah dua ini. Ketika dia di kuadran 1 apa yang berlaku, dan yang di kuadran kedua apa yang berlaku. Ya, jadi ada dua ini aja. Cluenya apa? Untuk bagian akhirnya itu kan sama ya. K kali 360 derajat. Yang membedakan hanya di depannya ya. Oh, kalau di kuadran 1 dia cukup A saja. Kalau di kuadran 2 itu 180 dikurang A. Nah, ini yang harus diingat ya. Oke, agar lebih paham lagi kita langsung saja ke contoh soal. Karena biasalah matematika tanpa contoh soal itu bagai sayur kurang garam. Kurang enak, kurang nikmat. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama adalah diketahui persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2. Dan ininya X-nya itu rentangnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi dalam suatu persamaan trigonometri itu selalu akan ada
rentangnya ya. Rentang ini adalah fungsinya adalah untuk menentukan range-nya dari mana sampai mana yang bisa masuk ke penyelesaian atau memenuhi persamaan. Nah, kalau nggak ada ininya, ini nilainya pasti akan tidak terhingga. Banyak sekali yang harus kita hitung. Makanya perlu dalam soal itu biasanya akan ada batasannya. Jadi yang perlu diperhatikan, selain persamaannya, yang harus kalian perhatikan itu adalah batasannya juga ya. Range-nya dari mana sampai mana. Oke, ingat yang perlu kita ketahui tadi itu kan persamaan dasarnya itu adalah sin X sama dengan sin A gitu ya. Nah, sedangkan di sini tulisannya adalah sin X sama dengan 1/2. Nah, sin X sama dengan 1/2. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti nilai 1/2 ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk sin A-nya. Oke, ingat yang tadi Bapak sampaikan, kalau trigonometri untuk sinus itu kan bentuknya seperti ini kurva ya. Ya, berarti di sini 0, di sini 180, di sini 90 derajat, jadi lupa. Di sini 180, di sini 270 dan di terakhir 360 derajat. Oke, kira-kira nilai sin A yang hasilnya sama dengan 1/2 itu di mana? Ingat, ada 0, 30, 45, ya, 60 dan 90 dan seterusnya. Ingat untuk sin itu berarti kan 0, setengah, setengah akar 2 dan seterusnya. Nah, di sini nilai sin untuk setengah itu adalah 30 derajat. Jadi kita nggak perlu nyari yang di belakangnya. Cukup ketika pertama kali ketemu yang mana yang kita dapat. Oh, ternyata untuk nilai dari 1/2 itu adalah diperoleh dari sinus 30 derajat. Maka di sini kita tuliskan sin X sama dengan sin 30 derajat. Seperti ini ya. Oke, karena kita sudah tahu sin X sama dengan sin 30 derajat, maka kita perhatikan di sini sin X sama dengan sin A. Berarti kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan 30 derajat. Ini langkah pertama. Setelah kita peroleh kita dapatkan langkah pertama bahwa A itu sama dengan 360 derajat, barulah kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, tadi kan ada dua ya di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1 itu tadi rumusnya adalah A ditambah K dikali 360 derajat. Begitu ya? Oke, kita tentukan dulu. Nah, kita pakai K-nya sama dengan 1 gini. Oke, A-nya kita dapat 30, berarti kita tuliskan di sini 30 ya. Derajat ya. Tambah K-nya berapa? K-nya 1, berarti 1 kali 360 derajat. Itu sama dengan berapa? Coba. 1 kali 360 derajat itu 360 derajat. 360 ditambah 30 sama dengan berapa? Sama dengan 390 derajat. Nah, pertanyaan Bapak, apakah 390 derajat itu ada di range 0 sampai 360? Ingat, 390 itu lebih dari 360 ya, berarti 390 derajat ini bukanlah penyelesaian dari persamaan yang diminta. Karena lebih ya, ini 390. Sedangkan batasnya adalah 360 derajat. Oke, berarti nggak mungkin kita akan menambah K-nya menjadi 2. Karena K-nya 1 aja sudah 390 derajat. Jadi kita turun saja. Dari K1 kita turunkan coba ke 0. Maka kita peroleh lagi 360 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya ini udah pasti 0. Ya, 0 kali 360 derajat itu 0. Maka jawabannya adalah di sini 30 derajat. Pertanyaan Bapak, 30 derajat apakah masuk ke range 0 sampai 360 derajat? Masuk, berarti ini adalah penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Karena 0 kita udah coba dapat, coba kita dapatkan K sama dengan negatif 1. Kita coba ya. Sini 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, sepertinya seperti ini. Kita tidak perlu harus menyelesaikan sampai akhir. Kita pakai logika kita saja.
Di sini negatif 1 kali 360 derajat itu adalah negatif 360. Negatif 360 derajat itu kalau ditambah dengan 30 derajat pasti tetap hasilnya adalah negatif. Ya. Nah, kalau kita kerjakan benar-benar berarti di sini negatif 330 derajat. Pertanyaan Bapak, negatif 330 derajat apakah masuk ke dalam range yang ini 0 sampai 360 derajat? Jawabannya tidak. Oke, berarti di kuadran 1 A tambah K kali 360 derajat kita hanya memperoleh nilai K nilainya adalah 30 derajat. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Berarti yang di kuadran kedua itu adalah 180 derajat dikurang A derajat gitu ya. Ditambah K kali 360 derajat. Kita coba lagi, K-nya sama dengan 1. Ini ya. Coba 180, Bapak kerjain dulu deh. 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat K-nya tadi di sini berapa? 1 ya. Oke, kita hapus dulu. K-nya adalah 1. Sama dengan berapa? 180 nih. 180 dikurang 30 itu dapatnya adalah 150 ya. 150 ditambah 360 itu pasti hasilnya 400-an. Berarti untuk K sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Kemudian kita masuk saja ke K, nggak mungkin ditambah ya, karena 1 aja sudah tidak memenuhi. Berarti kita coba ke 0. Berarti ingat tadi 180 kurang 30 tuh 150 kan, Bapak langsung saja di sini 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu sama dengan 150 derajat. 150 derajat masuk ke dalam range ini? Ya, masuk. Oke. Kita lanjutkan lagi, kita turunkan lagi. Negatif 1. Oke, 150 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini pasti hasilnya, karena negatifnya lebih besar daripada positifnya, pasti hasilnya adalah negatif. Maka karena di sini negatif, sedangkan range-nya itu positif dari 0 sampai 360 derajat, maka di sini juga bukan daerah penyelesaian. Oke, berarti kita peroleh atau kita dapatkan bahwa persamaan nilai X yang memenuhi itu ada 2, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Nah, kalau pertanyaannya di sini misalkan berbunyinya adalah tentukanlah himpunan penyelesaian dari ini. Ada kata-kata himpunan penyelesaian. Ketika dia menggunakan bahasa himpunan penyelesaian, maka ketika kita menjawab seperti ini itu salah. Jawaban yang benarnya kalau ditanyakan ya, ingat kalau ditanyakannya dalam bentuk himpunan penyelesaian, itu jawabannya seperti ini. 30, 150 derajat. Ini kalau bunyinya menggunakan kata himpunan penyelesaian. Tapi kalau hanya tentukan nilai X yang memenuhi, cukup kita jawab 30 derajat atau 150 derajat. Atau 30 derajat, 150 derajat. Gitu ya. Oke, kita langsung coba ke contoh kedua deh. Biar lebih mantap lagi. Di sini diketahui 2 sin X sama dengan negatif 1. Dan ininya, intervalnya dari 0 sampai 360. Masih sama ya. Masih berbicara di 0 sampai 360 derajat. Oke, langkah yang pertama ingat, kita harus rubah dulu ke dalam bentuk sin X sama dengan sin A derajat. Di sini tuh adanya adalah 2 sin X itu sama dengan negatif 1. Berarti kita bisa rubah menjadi sin X sama dengan negatif 1/2. Oke, ingat lagi grafiknya sinus. Begini ya. Nah, berarti di sini kan 180 derajat. Karena ini negatif, berarti kemungkinannya di sini jawabannya. Oke, ingat 0, kita mulai dari 180 ya. 180. Ingat rumusannya sudut-sudut istimewa 30, 30, 30, 15, 15, 30. Berarti habis 30. Di sini 30 dari 180 itu jadinya berapa? Tambahin 30. 210 derajat. Ingat dari sini 0
negatif setengah, karena kan ke bawah ya. Ingat 0, negatif setengah. Oke, udah sama nih. Negatif setengah. Atau kalau kamu bingung kenapa kok tiba-tiba segini, kita lanjutin ya. Ini kan 30, nanti ke sini 15, 15 gitu ya. 240 tambah 15 itu 225. 225 tambah 15 itu 240. Kemudian ditambah 30 di sini adalah 270. Nah, sama kan? Sampai intervalnya sama, cocok. Nah, maka di sini untuk jawabannya negatif 1/2 itu ada di 210 derajat. Maka kita peroleh sin X itu sama dengan sin 210 derajat. Gitu. Oke, kita sudah dapat berarti nilai A-nya itu sama dengan 210 derajat. Oke, ketika kita sudah mendapatkan nilai A-nya, kita masukkan ke dalam interval tadi. Rumusnya tadi adalah untuk kuadran pertama, A ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini kita peroleh A-nya 210. Untuk K, kita coba dari 1 dulu ya. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh 210 derajat. Ya, ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini nggak perlu kamu selesaikan, coba diamati aja. 360 ditambah 210 itu udah melebihi 360 derajat. Berarti di sini udah jelas K sama dengan 1 itu bukan penyelesaiannya. Karena 1 aja tidak penyelesaian, nggak mungkin kita naik ke 2, tetapi kita pastinya turunnya ke 0. Kita coba 0, 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu jawabannya adalah 210 derajat. 210 derajat masuk ke interval sini? Masuk. Oke. Kita coba lagi ke K sama dengan negatif 1. 210 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, pertanyaannya lihat. Di sini negatifnya lebih besar daripada positifnya. Pasti hasilnya adalah negatif. Berarti udah. Kita pastikan bukan penyelesaian. Ini yang di kuadran 1. Sekarang kita ke kuadran kedua. Rumusnya adalah 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ketika sama dengan 1, kita cobakan. 180 dikurang 210 itu sama dengan berapa? Ya, kita langsung saja di sini. Atau kita coret dulu deh. Aduh, maaf. Kita coret di sini 180 dikurang 210 ya. Ditambah 1 kali 360 derajat. Ingat 180 dikurang 210 tuh pasti hasilnya negatif 30 derajat. Oke. Negatif 30 ditambah 360 derajat itu hasilnya adalah positif 330 derajat. Oke, apakah 330 derajat memenuhi? Ya, jelas memenuhi. Oke, karena 1 itu memenuhi, berarti kita coba ke K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, kita cobakan di sini 2 kali 360, berarti 720. Nah, sudah 720 nggak akan kekejar ya. Berarti K sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kita tanpa harus kita tulis. Berarti kita turunkan ya. Kita turunkan K sama dengan 0. Kita turunkan K sama dengan 0, berarti di sini negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu hasilnya adalah negatif 30 derajat. Nah, negatif 30 derajat tidak ada di interval 0 sampai 360. Berarti ini bukan penyelesaian. Sehingga di sini K sama dengan negatif 1 kita coba. Nah, ini tambah parah lagi ya. Negatif 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Negatif ditambahkan dengan negatif, maka negatifnya makin besar. Di sini pasti jawabannya negatif. Berarti ini juga bukan penyelesaian. Oke, berarti karena bukan penyelesaian, maka jawabannya ada dua ya. Yang memenuhi X yang memenuhi itu adalah 210 ya 210 dan 330 derajat. Berarti jawabannya yang benar adalah 210 derajat dan 330
derajat. Nah, ingat yang tadi Bapak bilang, kalau di sini pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian dari ini, persamaan ini, maka kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, pakai kurung Kurawa 210,330 derajat. Ini kalau ditanyakan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau tidak ada pertanyaan menggunakan himpunan penyelesaian, berarti jawabannya adalah ini. Cukup begini saja sudah benar. 210,330 derajat. Ya, mungkin Bapak harap dua contoh soal untuk persamaan trigonometri dasar untuk sinus ini Bapak cukupkan. Kalau misalnya kalian belum paham, silahkan kalian coba kembali lagi ke videonya pelan-pelan. Kemudian catat apa yang menurut kalian baik, karena hanya menyaksikan saja tanpa mencatat itu juga kurang maksimal dalam pembelajaran ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan tanyakan ke Bapak atau konfirmasi langsung ke Bapak melalui Telegram. Atau kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di grup Telegram. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.